Cantik, langsing, berbodi gitar Spanyol, kulit putih mulus, punya banyak uang, bahkan disukai para pria. Tapi kok nggak bahagia ya? Hai guys, perkenalkan saya Laura. Pada kesempatan ini saya mau bercerita tentang sahabat saya. Kita panggil saja dia Riana. Riana ini keturunan Tionghoa, biasa kita sebut juga Cindo. Dia berasal dari pulau pedalaman di sekitar Batam gitu. Nah, suatu hari keluarganya ini memutuskan untuk pindah ke kota Batam, dan mereka menyewa kontrakan kecil yang dihuni sekitar 10-an orang gitu. Kedua kakak Riana sudah menikah dan mempunyai anak. Mereka juga ikut tinggal di kontrakan itu. Riana juga masih mempunyai seorang adik loh. Papa Riana adalah seorang nelayan. Kadang-kadang ya hanya pulang sekali dalam seminggu. Riana ini hanya tamatan SMP. Jadi waktu merantau ke Batam, dia baru berumur 15 tahun. Waktu itu kulitnya masih gelap. Istilah mereka nyebutnya itu ya Cina Pulau gitu deh. Meskipun belum secantik sekarang, tapi dia tetap ada postur yang menarik loh. Bahkan semangat juangnya tinggi untuk menjadi orang kaya. Bermodalkan Yamaha Mio, Riana sibuk mondar-mandir ke sana kemari setiap harinya. Banyak sih PT di Batam, tapi mereka membutuhkan pelamar dengan minimal ijazah SMA. Riana yang masih remaja kehilangan akal untuk bisa bekerja di mana. Hingga akhirnya dia menemukan tempatnya, yaitu sebuah tempat dugem yang pekerjaannya menemani pelanggan di dalam room. Nah, tempat dugem Riana bekerja ini memang khusus bagi orang yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang, yang katanya jika dikonsumsi akan membuat Anda tidak berhenti berjoget gitu. Nah, Riana bertugas menemani pria-pria di dalam room tersebut. Singkat cerita, dari room tersebut akan ada kesepakatan yang berlanjut hingga check-in ke hotel atau tidak. Dari sinilah asal mula perjalanan Riana menjadi seorang PSK. Riana hanya dibayar 300.000 untuk satu sesi short time. Jika long time dan sedang beruntung, maka bisa mengantungi 1 juta dalam semalam. Terus ya, kadang-kadang Riana menjual kembali obat-obatan terlarang yang diberikan oleh teman dugamnya itu. Ya, total sebulan Riana bisa mengantongi 10 jutaan lah. Akhirnya karena gampangnya Riana mencari uang, dia pun ketagihan dan berganti-ganti pelanggan lah setiap malamnya. Semenjak itu Riana jadi mulai lebih merawat diri gitu deh, dan udah terlihat lebih bersih, lebih cantik. Nah, dari situ udah mulai tuh dilirik sama yang lebih berduit. Karena itu Riana akhirnya bisa memindahkan keluarganya dari kontrakan yang kecil ke kontrakan yang lebih besar gitu. Hingga suatu hari Riana ini bertemu dengan koko-koko Malaysia. For your information, di Batam itu memang banyak orang dari Singapura dan Malaysia yang datang ya. Nah, singkat cerita, dari pertemuan itu Riana tuh dijadikan simpanan sama salah satu koko Malaysia. Nah, disinilah kejayaan Riana dimulai. Sekarang Riana sudah punya apartemen di Malaysia dan Batam, mobil, dan Riana juga bisa membelikan rumah untuk orang tuanya. Bahkan dia juga menyekolahkan adiknya loh. Ya benar, Riana bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya.
Sekarang Riana juga punya toko loh di sebuah mall yang paling besar di kota Batam. Sekarang semua orang hanya tahu Riana adalah seorang pengusaha muda yang sukses. Oh ya, orang tuanya Riana itu malah sudah menikahkan Riana dengan koko Malaysia itu loh. Katanya secara adat Cina. Saya juga kurang mengerti sih detailnya. Karena kan koko sudah beristri. Itu bukan pernikahan legal secara hukum. Intinya Riana didukung oleh keluarga besarnya. Oh ya, saya masih ingat pertemuan pertama saya dengan Riana. Waktu itu saya dikenalkan oleh teman dekat saya juga sih. Wow, betapa saya sangat terpesona melihat Riana. Saya serasa bertemu artis gitu loh. Bagaimana tidak? Seperti yang sudah saya jelaskan di atas sebelumnya. Begitu cantiknya dia, dengan pinggangnya yang langsing dan berbodi gitar Spanyol itu. Bahkan wajahnya mirip seperti artis Nia Ramadhani. Setelah kita lama berteman, suatu hari Riana mengajak saya untuk menginap di apartemen mewahnya yang penuh dengan fasilitas lengkap itu. Hari-hari yang saya lewati bersama Riana waktu itu, kita makan di restoran mewah, jalan-jalan di mall, sekalian cek tokonya Riana yang dijaga oleh para karyawannya. Saya bahkan diajak Riana untuk menemaninya berpacaran loh. Iya, Riana punya pacar dan ganteng sekali loh. Bukan Koko ya. Iya, memang dia masih menjadi simpanan koko Malaysia itu. Bahkan sampai saat ini. Saya bahkan membantu Riana memasak loh. Katanya dia ingin belajar memasak sih demi pacarnya yang ganteng itu. Saya seringkali diajak Riana mondar-mandir dengan mobil mewahnya ke rumah teman-temannya. Bahkan kadang hanya sekedar kerimbat ke salon. Riana bercerita, dia melakukan lulur, suntik pemutih, mani-pedi, eyelash extension, sulam alis. Ini hanya sekali dalam 6 bulan. Kemudian dia juga melakukan pijat aura, totok wajah, bahkan dia mengontrol giginya secara rutin. Semua itu adalah sisi terang. Saya bahkan sempat iri. Rasanya kok gampang sekali ya, dan kehidupannya sungguh enak. Tapi setelah menumpang hidup dengan Riana selama 14 hari, ada satu hal yang saya simpulkan. Riana sungguh tidak bahagia. Bahkan dia kelihatan sangat kesepian. Saya melihat sebuah kesedihan dari matanya. Ketika saya bangun tidur, dia masih main HP. Dia selalu mengaku insomnia. Dia awalnya tidak mau bercerita kepada saya. Saya pun tidak pernah memaksa. Hingga akhirnya dia terisak menangis. Riana berkata bahwa dia sungguh tidak dicintai, bahkan oleh keluarganya. Dalam hatinya dia merasakan perasaan kosong. Dia sadar dia bahkan tidak dicintai oleh siapapun. Jika Riana sakit dan tidak dapat melayani koko Malaysianya itu, maka Koko akan dengan mudah mencari wanita lain. Apa yang dirasa cinta oleh Koko itu sekarang hanyalah kebutuhan seks. Koko mengaku cinta, namun faktanya tidak. Pacarnya gimana? Tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Pacar mana sih yang rela wanitanya jadi simpanan pria lain? Kecuali ada motif ingin uang Riana. Yap, Riana tahu itu. Uang Riana memang banyak habis untuk pacar gantengnya ini. Bagaimana dengan keluarganya? Keluarga mana sih yang rela menjual anaknya, yang setiap bulan menelpon hanya meminta uang?
Keluarganya Riana sudah mengikhlaskan Riana menjadi manusia yang rusak. Bahkan keluarganya sudah menumbalkan Riana. Saya bertanya kepada Riana, kenapa dia bisa berpikiran seperti itu? Katanya, mamanya sendiri yang berkata langsung seperti itu. Saya sungguh kaget dan tidak habis pikir. Tapi seperti itulah kehidupan Riana. Riana sungguh sangat menderita dan merasa hidupnya tidak berharga. Yang saya pelajari dari kehidupan Riana, terkadang kita melihat hidup orang lain lebih bahagia, padahal bisa saja lebih sulit. Jadi jalani saja hidup ini dengan bersyukur.